Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam rangka penyampaian materi pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Risani, MPD, dengan judul Masa Kemunduran Pendidikan Islam setelah Jatuhnya Baghdad, yang mana pada hari ini kelompok 4 akan menyampaikan materi tersebut. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Husna Syaimah, Hairun Nisa, Siti Khalifatul Munawwaroh, dan saya sendiri Yuni Syafriani. Baik, pada poin penyampaian materi yang kami akan sampaikan, terdapat 4 poin utama dalam penyampaian kami pada hari ini. Yang pertama, penyebab kemunduran dunia Islam pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Yang kedua, kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa kemunduran. Serta yang terakhir, dampak kemunduran pendidikan Islam. Baik, memasuki pada poin pertama pada penyampaian pada hari ini. Yang pertama, penyebab kemunduran dunia Islam tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Secara umum, penyebab terjadinya kemunduran peradaban Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang ketiga, para penguasanya lemah dalam kepemimpinan. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, dekadansi moral yang tidak terkendali. Yang keenam, apatis dan stagnasi dalam dunia iptek. Serta yang terakhir, konflik antar kerajaan Islam. Selanjutnya akan membahas tentang faktor lain penyebab kemunduran peradaban Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Husna Syaimah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Faktor lain penyebab kemunduran peradaban Islam adalah sebagai berikut. A. Disintegrasi politik atau faktor internal. Disintegrasi politik terjadi ketika para khilafah tidak lagi memiliki kekuatan politik untuk menekan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh lawan politik yang tidak menyukai kepemimpinan para khalifah tersebut. Disintegrasi politik dan kekuasaan pemerintahan Bani Abbasiyah muncul dalam beberapa bentuk pemberontakan, perebutan kekuasaan, kedudukan khalifah yang lemah, dan kemerosotan ekonomi. Berikut penjelasannya. 1. Perebutan kekuasaan. Dalam hal ini, terjadi indikasi adanya perebutan kekuasaan di dalam keluarga khalifah. Perebutan kekuasaan di dalam istana membawa dampak yang negatif bagi pemerintah dinasti Bani Abbasiyah. Pada akhirnya juga memperlemah dan menghancurkan kekuatan Bani Abbas. Selanjutnya yang kedua, kedudukan khalifah yang lemah. Kelemahan dan ketidakkemampuan pada masa Al-Watsik, Al-Mutawakil, dan sesudahnya dimanfaatkan oleh para pejabat gubernur di berbagai provinsi untuk melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Kelemahan ini tidak hanya membawa citra buruk bagi pemerintah dinasti Bani Abbasiyah, juga membawa dampak pada melemahnya sistem dan struktur pemerintahan. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Hal ini dilatar belakangi oleh menyempitnya wilayah kekuasaan karena munculnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari kepemerintahan pusat yang mengakibatkan berkurangnya pajak serta lahan-lahan terbengkalai.
Selanjutnya, ancaman dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama, bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba-tiba di salah satu pintu Baghdad, Khalifah Al-Muyasim, penguasa Bani Abbasiyah terakhir, betul-betul tidak mampu membendung tentara Hulagukan. Pada saat krisis wazir, Khilafah Abbasiyah, Ibnu Al-Alqami ingin mengambil kesempatan dengan menipu khalifah. Yang kedua, serangan Timur Leng. Pada tahun 1381 Masehi, Timur Leng menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Di setiap negeri yang ia taklukkan, ia membantai penduduk yang menaklukkan perlawanan. Di Sabzawar, Afghanistan, bahkan ia membangun menara yang disusun dari 200 mayat yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Selanjutnya, kondisi umat Islam pada abad pertengahan. Yang pertama, keadaan dalam bidang politik. Setelah mengalami kemunduran, umat Islam berusaha bangkit kembali dan memulai episode baru bersama 3 kesultanan besar, yaitu Utsmani di Turki, Moghul di India, dan Safawi di Persia. Yang kedua, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, muncul tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang ahli dalam bidangnya. Salah satunya adalah pada bidang sejarah dan sosiologi, muncul tokoh Ibnu Khaldun. Pada abad ini juga dibangun sebuah observatorium untuk menyelidiki perbintangan di wilayah Tabriz. Yang ketiga, seni dan arsitektur. Dalam bidang seni dan arsitektur, muncul tokoh Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya adalah kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova yang akan disampaikan oleh Siti Khalifatul Munawwaroh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya, kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova. 1. Kejatuhan Baghdad. Masa Imperium Abbasiyah dikenal kurun keemasan, namun selanjutnya juga mengalami kemunduran dan pada umumnya para sejarawan menetapkan bahwa kejatuhan Baghdad di timur tahun 1258 Masehi dan Cordova di barat tahun 1236 Masehi sebagai awal periode kemunduran yang ditandai kemunduran intelektual. Periode ini juga merupakan awal kejatuhan dan keruntuhan Baghdad sebagai pusat ibu kota dan kebanggaan umat Islam di dunia akan kemajuan peradabannya. Faktor-faktor yang membuat Baghdad menjadi lemah dan kemudian hancur dapat dikelompokkan menjadi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Yang kedua, adanya konflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan timbulnya konflik berdarah. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Dan yang terakhir, kemerosotan ekonomi akibat kemunduran politik. Sedangkan faktor eksternalnya yang melemahkan yaitu yang pertama, perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang, dan yang kedua, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, penguasaan terakhir Bani Abbas tahun 1242 sampai 1258 Masehi, hadir tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, mereka porak-porandakan dan dibakar sampai punah tak terbekas. Kedua, kejatuhan Spanyol atau Cordova. Kehadiran Islam di Spanyol bagaikan dewa penolong bagi rakyat Spanyol, karena
Mereka selama ini menderita dan tertekan oleh kekejaman penguasa Raja Gotik. Perkembangan peradaban Spanyol Islam terbentuk bukan hanya karena sentuhan dari tradisi Arab Islam, akan tetapi lebih dari itu, karena akibat persentuhan peradaban yang dibawa oleh Arab Islam dengan kebudayaan masyarakat multibudaya, inilah akhirnya terikat menjadi satu dan membentuk kebudayaan Islam yang tinggi pada waktu itu. Toleransi beragama ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol dengan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Setelah mencapai kemajuan dan kesuksesan, kurang lebih selama 8 abad menjadi kiblat ilmu pengetahuan, keberadaan peradaban Spanyol dengan Cordova sebagai pusat ibu kota negaranya yang begitu besar tak mampu bertahan lebih lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol yang akan disampaikan oleh Hairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol antara lain sebagai berikut. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya perebutan kekuasaan di antara ahli waris, lembaga, figur, dan karismatik yang dimiliki khalifah, khususnya sesudah Khalifah Al-Hakam II. Yang selanjutnya, perselisihan di kalangan umat Islam itu sendiri yang disebabkan perbedaan kepentingan atau arena perbedaan suku dan kelompok. Yang terakhir, konflik Islam dan dengan Kristen, kebijakan para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Munculnya Mulk al-Tahwif, kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing saling merebut kekuasaan. Dari kelemahan di atas, muncullah serangan dari Kristen yang sudah menyatu, yang mana kondisi ini diperburuk dengan keterpencilan Islam di Spanyol. C. Pendidikan Islam pada masa kemunduran. Hal yang mengakibatkan lemahnya pikiran Islam dan menjadikan kemunduran pendidikan Islam tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Terlalu berlebihnya pemikiran filsafat Islam yang bercorak sufistik yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali dalam Islam di Timur dengan filsafat Islam menuju ke arah bidang ruhaniyah sehingga menghilang ke mega alam tasawuf. Yang kedua, yaitu umat Islam terutama para pemerintahannya, khalifah, sultan, amir-amir, dalam melakukan proses pembelajaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan, ada banyak yang tidak memberi kesempatan untuk bergabung, sehingga pada kondisi masa menurun dan melemahnya kehidupan umat Islam, para pencinta ilmu pengetahuan banyak yang terlibat dalam urusan-urusan pemerintahan, sehingga melupakan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang dibarengi dengan serangan dari luar, sehingga menimbulkan kehancuran-kehancuran yang mengakibatkan berhentinya kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Akibat dari ketiga faktor tersebut menyebabkan tidak mampuan intelektual dalam pengkajian ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan terjadinya kebekuan intelektual secara total. Yang D. Dampak kemunduran pendidikan Islam.
Kemunduran pendidikan Islam berdampak pada merosotnya perkembangan kebudayaan Islam karena daya intelektual dari generasi penerus tidak mampu mengadakan kreasi-kreasi budaya baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi perkara-perkara baru yang dihadapi sebagai akibat perubahan dan perkembangan zaman. Kemunduran ini muncul akibat pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, terjadilah kemunduran intelektual secara total. Lembaga pendidikan tinggi sama sekali tidak memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Kebebasan forum dan akademik yang menjadi ruh atau jantung pengembangan Islam satu persatu hengkang dan lenyap. Dengan hancurnya secara total, Baghdad menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam, musnahnya lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari pusat pendidikan Islam tersebut menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama di bidang intelektual dan materi. Tetapi tidak demikian halnya dalam bidang kehidupan batin atau spiritual. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa perkembangan Islam melalui beberapa fase jatuh bangun, termasuk dalam hal pendidikan. Pada masa jatuhnya Baghdad dan Spanyol, pendidikan Islam juga mengalami kemunduran yang dimana sebelumnya sudah mencapai puncak kejayaan. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu beberapa di antaranya perang salib, runtuhnya peradaban, terjadi pemberontakan, dan pemikiran filsafat yang berlebihan. Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas, yang pasti ada dampak yang terjadi, baik terhadap umat Islam itu sendiri, terutama pada pendidikan yang mana dengan semakin ditinggalkannya pendidikan intelektual, maka semakin statis perkembangan kebudayaan Islam, karena daya intelektual generasi penerus sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan kreasi-kreasi baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang dihadapi. Demikian penyampaian kesimpulan dari kelompok kami. Dengan dibacakannya kesimpulan, maka telah berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Kami selaku kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari segi penyampaian materi maupun dari segi isi dari materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.